Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini penting kalau terang ya, makanya istilahnya wa iqamis sholat, mendirikan. Jadi sholat itu berdiri. Terus kedua kata Imam Haromen, sholat itu harus fi amakina mukhtalifatin, di tempat yang beda-beda, sing ma'rufah, sing dikenal. Jadi wong kok sholat ngisor pring dhewean itu gak sah dari Imam Haromen. Sholat itu di tempat terbuka, terutama fardu. Sehingga kata Imam Haromen, kalau sudah ada jamaah tapi fi buyutin, di rumah masing-masing, latar baru bias syiar, yang syiar tidak kelihatan putih itu tetap diperangi. Makanya syaratnya jamaah itu harus di tempat apa? Terbuka. Karena ini butuh syiar, butuh show bahwa Islam ya demi sholat, bukan sholat demi Islam. Jadi kita bela-belani kelar mangan ya ben kelar sholat, menguasai politik ya ben sholat tidak dilarang. Kita menguasai publik biar publik terinspirasi oleh hukum Islam rupanya apa? Sholat. Sehingga kata Imam Haromen, kue sholat jamaah, maksudnya orang sah makili fardu kifayah, nak sekedar sah ya mungkin sah. Tapi jekpo talahumul imam. Dan Imam Haromen mensyaratkan fi amakina mukhtalifah, di tempat yang beda-beda. Jadi kalau kampung itu besar, di tengah desa harus ada jamaah, di pojok-pojok yang biasa digoni gerdu itu juga harus ada jamaah. Lo pernah lo di dekat kampung saya itu, jamaah itu satu, semuanya di masjid. Saya bilang jangan semuanya di masjid. Itu yang pojok desa itu ada gerdu. Aku nggak mau sholat di situ. Dibikin. Yuk gerdunya mirip tenang. Ini penting saya utarakan karena tadi malaikat itu kan di semua bumi Allah itu akan nangis kalau ada bumi yang nggak dipakai sholat, nggak dipakai sujud. Karena malaikat ini menstatuskan bumi itu mahal sujud. Makanya kata Rasulullah, wajulat lanal ardu kulluha masjidan, semua bumi Allah itu hakikatnya adalah tempat sujud. Sehingga kalau nggak ada sujud itu ya kecewa. Bumi ini kecewa sekali kan. Makanya harus fi amakina mukhtalifah, tempatnya harus beda-beda di mana-mana. Supaya syiar. Kalau jamaah tetap di rumah, qatalahumul imam, harus boleh diperangi oleh imam. Terus ketiga, ini penting kalau terangkan masalah iqamatus sholat. Sholat itu pentingnya jamaah, itu sing keliru, itu melok bener. Sing mardud melok makbul. Karena tidak mungkin kan wong 40 rawali kabeh. Aku ya mungkin sewa ya rawali kabeh. Normalnya itu kalau ada orang dulu, era dulu, angger orang 40 mesti sing sitok itu wali. Kayaknya sekarang 1 juta pun enggak jamin ada apa? Enggak ada wali, tapi enggak masalah lah. Mungkin zaman akhir kriteria wali juga agak seketat zaman dulu mungkin. Masa beda zaman kualifikasinya masih sama. Tapi kan saya kira angger sebagai nasihat ngalor ngidul. Ya ini saya turunkan lah, kualifikasinya saya santai. Sholat itu bisa bener itu baru kayak wong akeh. Dulu itu sholat itu kok cacile. Kalau lu gak ada kitab namanya ini disertasinya doktor profesor namanya itu Muhammad. Kalau lu kenal sama orangnya dulu pernah ke Sarang, anak Syekh Rajab. Abahnya itu profesor terus punya anak ya profesor juga. Dia nulis tentang fikih Imamil Haromen. Kemudian saya pernah ketemu saya beli kitabnya, mulai kitab disertasi doktornya sampai dia setelah jadi profesor fikih. Dia ngarang judulnya fikih Imamil Haromen. Dia nganalisis cara berfikihnya Imam siapa? Haromen itu gurunya Imam Ghazali. Oh itu lama yang luar biasa betul. Dia itu orang Irak. Mangkel deh, Mekah jadi kota mati mangkel ulama mandi kan, dia udah di Mekah, mulang itu selawur-lawuran, ngawur wong alim tapi coba apa yang ngawur, maksudnya ngawur itu, panjang bahasa Arabe tenanan itu ismam itu budek ora peduli, mulanya tak terjemah ngawur, orang kau ngawur murah biasa, ya bahasa Arabe tenanan ismam pun mau budek dari kata apa, sumun, nggak mau tahu. Mulang di Mekah. Ya dasar orang keramat. Mulang cuma jiwa kan, suku ada juga. Mulang ada di jalan. Bareng Mekah wes ruame ilmu pindah dari Medina. Gak terima dari Medina mati ilmu. Mulanya digelar Imam Nopo Haromen. Semenjak itu Mekah Medina itu ada geliat fikih. Mereka digerakkan oleh Imam siapa? Wah nak ngondikan wis kuasa repot jadi Haromen kuasa repot. Makanya Imam Ghazali di Ihya sering keras karena didikan guru. Wah, karena jadi Imam Haromen, ngamuan wong. Itu beliau termasuk yang fatwa jamaah itu tidak cukup fi makanin wahid, kudu fi amkinatin mukhtalifah, di beberapa tempat yang beda
Tidak beda karena semua ardu nggak boleh dipisahkan dari sujud. Sehingga terus dia untuk gelar imam nopo Harman. Gua ada kitab sekitar berapa jilid ya, ada 8 jilid atau 9 jilid yang kitab karangan beliau namanya Nihayatul Matlab fi Diriyatil Madhab. Itu kitab Indo. Jadi Imam Ghazali alim gitu itu karena barokahnya dididik Imam siapa? Haroman. Haroman itu luar biasa. Yang paling saya kenang dari Imam Haroman itu nak ngendikan itu ambek ngamuk. Wis masyhur. Kok menang kalah itu ngamuk. Tapi ngamuk wong alim ya tetep keramat terus. Kowe ngamuk ya guyu cilik. Ya koyo stres lho modele ngamuk enak wong ora alim itu terus koyo rondo. Tapi ngamuk wong alim itu duwe napa? Hate. Terus dia menulis faedahnya sholat. Jadi perjuangannya Rasulullah kayak begitu sampai jihad, sampai perang supaya sholat itu tegak. Makanya dimulai Nabi Ibrahim kita anak beliau Nabi betul ngendikannya Robbana liyuqimus sholat supaya mereka melakukan sholat. Cobalah karena mereka manusia kasih uang, kasih makan karena mereka kalau nggak makan nggak kuat. Robbana liyuqimus sholat, saya bela-belain mendoakan penduduk Mekah punya uang itu mau supaya liyuqimus. Berarti pas sholat maksudnya tujuan kita makan adalah ben kelar. Sekarang kan enggak. Ayo sholat sih ben mangane enak. Berarti mangane ku tujuan, sholatnya ku lan. Bagus innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wong iki nak buka Ramadan, niku cara aku sampai mangan sih. Aja sok khusyuk ora usah mangan, ben mangan sih ben sholatnya tenang. Ayo sholat sih ben bukane tenang. Berarti kowe bela-belani mangan, sholatnya mau lantaran usum di negene ben. Ora ada ora wali-wali. Nak delok raine iku durung wali, mergo iku cek salah. Tapi nanti kualifikasinya diturunkan jadi wali supaya gampang jadi apa? Terus keempat begini masalah sholat. Kalau gak ada kitab Fathul Bari saranya Bukhari. Itu nabi-nabi saking senengnya sholat. Kata Rasulullah, wa ra'aitu Musa tahtal kasibil ahmar wa huwa qa'imun yusolli ala qabri. Saya melihat Musa pertama ketemu dia masih di kuburan di tahtal kasibil ahmar. Ada gundukan merah dekat Yerusalem, itu sekitar berapa ya? Sekitar 6 kilo atau berapa. Karena kalau di tag hadis, saya ulang lagi di tag apa? Hadis Nabi Musa itu sebenarnya mau mati itu di Ti, mau wafat itu di Ti. Ti itu ya dengan Masjid Haram masih 20 kilo atau berapa, masih jauh. Terus beliau kata Nabi Musa, Nabi itu unik semua. Ya Allah, matikan saya romyatan bihajarin ila ardil muqaddasah. Saya ininya mati banyak selemparan batu karena dulu gak ada kiloan, gak ada meteran, ukurannya romyatan bihajarin, sekuat orang melempar batu, ya sedekat itu saya mati. Ya kira-kira berapa? Orang melempar batu itu paling berapa kilo? Kira-kira gak buanter, wong Arab loh, ojo wong Arab wis bar mangan, ojo. Hah? Nak waktu cilik tak gede. Nak waktu gede, ngajak matematika juga. Gak kira so. 100 meter par kan? Hah? Nah itu di situ Nabi Musa itu sholat. Kalau nanti teng makomnya Nabi Musa, makom itu tempat beliau sholat dulu. Teng kuburannya, meskipun kuburannya mukhtalaf alaih tentu. Terus di Syarafatul Bari itu gini, termasuk yang ditulis Sayyid Muhammad dalam Mafarid Majudan Tuhan. Rasulullah itu saking seneng sholat, ngedikan gini, ketika saya belum pernah ketemu para nabi kecuali pas itu kuburan di kuburannya sholat do munfarid sendiri. Kan gak iso ngentongi jamaah mau ndak mau harus sendiri. Pas Nabi Muhammad mau Isra itu kan beliau di Baitul Maqdis. Semua sholat datang. Karena mereka hobinya sholat ini mumpung ada imam besar. Imam besar Kanjeng Nabi maksudnya kok napa, Pak? Kowe aja terlalu jurnalistik. Mumpung ada imam besar, Imamul Muttaqin yang di tarhim itu. Di tarhim kan diterangkan yang ada tuh musola-musola yang masih pakai tarhim itu. Watakot dan tali solati, fasolah wa antal seperti terus watakot dan tali solati terus wal antal imam. Kemudian para nabi datang, kamu maju dan kamu menjadi apa? Imam. Itu Nabi sebelum Mi'raj itu kenangannya para nabi ya sholat.
Jadi semua nabi datang ke Baitul Maqdis itu hanya apa? Untuk sholat. Mumpung ada ya Imam al-Muttaqin, Imam al-Mujahidin, imam besar ahli jihad, ahli taqwa. Itu semuanya gitu, semuanya demi sholat. Singkat cerita, ketika Nabi mau kapundhut, saking senangnya sholat itu ketika saya hafal teksnya. Saya ini mau meninggal, kata Nabi. Dan saya melihat para nabi itu sholat di kuburannya. Kata Nabi, wa ana akramu ala Allah. Dan saya terlalu terhormat. Saya ini terlalu terhormat di mata Allah untuk membiarkan saya 3 hari meninggal kemudian saya tidak sholat. Jadi pastikan kalau saya terpaksa mengalami masa-masa kecelok mati mayit, maksudnya kecelok ya tentu tidak mayit hakikatan karena semua nabi itu ahya, semua nabi itu hidup. Umpama aku kecelok ngikuti prosedur umumnya wong sing kecelok kapundhut paling banter mepoti. Aku kok isin ya pangeran, terlalu terhormat pangeran. Kok aku terus kuburan, kok amen turu mati terus sholat. Jadi Nabi cita-cita terbesar beliau setelah meninggal pun itu mau melakukan sholat. Wa ana akramu ala rabbi. Setelah saya meninggal gini, walam usul ibadah salasin. Kemudian saya tidak sholat setelah masa 3 hari. Ya masa 3 hari mungkin itu pilihan Nabi karena mau tidak mau harus mengalami proses peralihan alam ya. Tapi tetap cita-citanya itu sholat. Nah saya juga bisa sholat atau spring susu. Ya Allah, alhamdulillah dan sampai sejak udah besar. Terus keempat, sebaiknya imam sholat itu yang paling alim, paling akrok, paling benar. Itu awal-awalnya. Tapi nanti kan terus kayak seleksi KPU. Misalnya Mustafa, ini jigoten sunah Rasul tua harus bener. Tapi kok tajwidnya kalah bagi Fuad. Ki Fuad misalnya tajwidnya bener kalah sepuluh Pak Rudi. Nanti kan iso seleksi kan ribet. Sajane apa aturan itu tapi nanti jadi ribet. Terus Ruhin menang. Wah, raiso yang paling parah pangeran dari Nabi Fakir. Wah, sesat parah aku. Wah, yo repot. Dulu tuh sholat itu memang diseleksi betul. Karena ya umul kaum akra'uhum likitabillah, yang paling berak imam itu yang paling akro, yang paling afqah, yang paling asan, yang paling akdam hijratan difke kan ada aturannya. Satu yang paling bacaannya benar kok harus tahu apa maknanya, karena kalau nggak tahu maknanya itu kalau wakaf itu fatal. Ya fatal tuh Pak Udi. Misalnya orang wong wacanane api terus wakafnya gini, innallaha la yastahyi terus wakaf. Ayo prono. Mulane wong-wong sing korek suarane apik koyo do tobat, belajar maknane Quran. Kadang wakaf iku fatal. Ya ono sing wakaf ngene misale. Apa itu? Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta. Berarti artinya terus piye? Dadi sing nampa dakwahe pangeran iku wong kulo nu cara pantes wae ngarang bapak kefasol, tapi kira-kira do angel bali wis rugi. Jadi yang keliru di Indonesia ini kritik saya terbuka pada yang belajar tajwid hanya makhraj. Sebetulnya dulu definisi tajwid itu tidak hanya makhraj, termasuk ma'rifatul wuquf wal wusul. Makanya nenggone Jazariyah wa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi. Jadi wakaf itu inti tajwid, tapi sekarang wong muni ahli tajwid itu maknanya makhrajnya toh. Wakaf asal jeblok sehingga ana wong wakaf inna wa la yastahi. Ya prono. Tapi zaman asing so sempurna itu so, ya sudah, sing iki tompo ae, sing zaman akhir tompo ae. Cuma sebetulnya kalau mau belajar tajwid itu ya sak paket belajar wakaf dan wasol, karena sekali salah itu fatal. Pokoknya wakaf juz 24. Wa dzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar alladzina yahmiluna al-'arsya wa malaktuhu malaikat Jibril. Mergo niku ashabun nar disifati alladzina yahmiluna al-'arsya. Neraka halus. Makanya wakaf ini penting sekali. Lho kula gak ada kitab karangannya Hasan bin Hadi Asegaf. Saking judulnya kitab Al-Jawharul Masun fi Qiraati Qalun, qiraahnya Nafi' yang riwayatnya Qalun. Sampai saking duanya Habib Hadi Hasan bin Hadi Asegaf. Itu orang Sadat yang terkenal ahli qiraah. Sampai ngedikan gini, saya ngapal kitab pun wakaf tok dakhalal jannah saking mangkel wong wis ora belajar. Roh tok 6 sangka wakaf. Iku dakhalal. Lah aku apal ae ketan. Jadi potensi swarga itu tinggi lah karena 6 ae swarga. Puluhan mungkin ratusan. Karena ya tadi fatal, kalau tidak tahu itu fatal.
Ya, tapi piye zaman akhir kabeh wong ora sempurna. Ya sudah enggak apa-apa, sudah kita seperti ini kita terima saja. Semenjak wong padha buletes, untungnya Nabi ngendikan ra ikut tok. Sallu khalfa kulli barin wa fajirin. Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Maksudnya iku ora seleksi. Ane kula nu salat teng pundi makmum, wiling-wilingan nak imam rasa diseleksi. Pokoke KPU ae. Dadi kula wis anggere ana wong imam ya. Hingga detik ini kula sering makmum. Kalau sampean kapan-kapan nak tua ngimami kapan-kapan, tapi saat ini sementara makmum wiling-wilingan nak sholat itu sesuatu yang baik, bahkan ketika diimami orang yang kurang baik. Masyhur itu kan, ketika Sayyidina Utsman dikepung oleh orang-orang Khawarij, semuanya itu fusaq, terus sholat didirikan. Ketika sholat didirikan karena orang soleh-soleh itu dikepung, diimami mubtadi, orang yang sangat berdua, sangat berdua. Bahkan orang yang imam ini termasuk orang yang menghendaki Husain terbunuh, Sayyid Utsman terbunuh. Orang-orang baik di dalam gedung, termasuk Sayyidina Utsman, Sayyid Hasan bin Ali, terus ada Abu Hurairah, ada beberapa itu di gedung. Terus ketika sholat didirikan itu ada yang usul ke Sayyidina Utsman, ya Utsman, apa engkau membiarkan mereka ngimami sholat sementara mereka berdua itu? Jadi Sayyidina Utsman lucu. As-sholat ahsanu ma ya'malun nas. Ini ada di Bukhari. Faida ahsanan nas fa ahsin ma'hu. Salat itu perilaku terbaik manusia. Kalau mereka sedang sholat kan sedang baik, ya sudah nggak apa-apa kamu makmum. Setidaknya pas sholat itu sedang baik. Saking arifnya Sayyidina Utsman. Makanya saya makmum rugen ya bolak-balik. Setidaknya pas sholat itu pas waras. Lalu pas beto ya pas ratanut tuh. Pas sholat, Pak Mustafa itu pas sholat ya tanut. Tapi nak pas turu ngaji ya ratanut. Jadi sementing itu pas sholat itu kearifan. Aku lo makmum wong bolak-balik, kecewa ya bolak-balik, tapi harus. Kulo mantep dosa kulo disepuro, kulo husnudzon be pangeran. Pangeran dawuh anak idal goni abdi. Kulo nu zaman melarat, saiki lah orang juga, tapi kulo riyen tuh melarat di bangsa iki. Moro Jogja niku beto kerdus. Kalian santri kulo kalih. Kulo riyen zaman melarat tuh di santri, jadi sepakat kiai, melarat lah ya. Kulo zaman melarat itu ngorek kitab mahal, kitab tertinggi loh. Setelah Fathul Qorib, Fathul Muin, Fathul Wahab itu kitab. Banyak santri sarang yang ikut saya karena ingin ngaji saya mahal, padahal tamat al-yasar. Jadi mulai dulu saya jejak pertama itu mahal. Saya kira tak dono nasoyul bibat. Lagi nak gelem sorokan loh, tapi ya kayak semua cowok. Tak baleni nih mulang nopo mahal gitu. Tapi sekali raiso tak usir. Itu makmum. Lala itu lungaku itu bada sufi, sama naruhan bada sufi. Pas antara Pati Purwodadi itu sudah masuk Purwodadi, wajib Jumatan. Kalau ini di pangeran, senajan tono kawal sedaraan musafir oleh no. Ninggal apa? Jumat, orang musafir tenan, misalnya kalau naruhan ya orang omahku. Singkat cerita aku tetap medem. Padahal gue kerdus sekali perjuangan sholat. Dan wudhunya gue nengkali. Sing Jumatan mau 16. Imamnya mau coba Fatihah itu jihad, yakin. Aku sih yakin pangeran Ranompo ora mentolo, wis aku yakin aku. Kuwi ya wis. Walhamdulillah. Yakin sekali Allah. Mulane kula semenjak iku ora fanatik tajwid. Ana wong makrote apik tapi engkek, makrote keliru tapi jihad. Bayang wis gak mentolo lah pangeran nolak iku. Jadi mulai aku sholat nganti nangis sampai dulu aku tak rubah, ya Allah anta akramu min anta rudda sholatah jenengan terlalu mulia untuk menolak kalau sing menusati kalau atas mau kalau zuri mau kalau tompo jenengan Rahman Rahim cek tega nih jenengan batal lo sholat itu yang miki umpur Gusti jenengan tompo mawon bon nak boten ditompo kula rasa tompo pisan wis. Insyaallah. Tapi kalau tetap majibno makhraj iki mau cerita kira usah melo-melo aja terus sensitif kok cawe wedok sensitif. Wis kok gak majibno makhraj sembrono itu tetap wajib makhraj wajib. Cara Imam Jazari sebuti wa hakadha min ilaina napa wasolain. Jadi Quran harus dibaca dengan tajwid karena mulai dulu ya Quran dari Rasul sampai kita ya dengan apa? Tajwid. Tapi ada kasus-kasus tertentu yang tajwid itu nggak bisa kamu wajibkan tadi. Daerah itu sudah terbelakang, baidun minal ulama.
Singkat cerita, setelah saya sholat Jumatan tadi, santri saya 2 itu ya ada. Dia sesuai prosedur fikih kalau nggak sampai 40 itu ya ada. Dan dia yakin kalau imamu qari'in biumin itu tidak sah. Mungkin dia iso ngaji mahal dia tadi roh. Wong korek makmum wong umi itu. Ini ya ada. Tapi aku raya ada. Orang pernah sama takut ikut belajar dapat tidak ada. Aku nak ya ada. Aku mari takabur. Kaya sholat itu aku rati tombo. Terus aku spekulasi nggak sowan pangeran. Adok rata kabur juga ya ada. Terus gue ya tetap ya ada aku rasa. Tapi ya ada gue sampai isen gue pikiran Gusti jenengan gue wong mulia, dat yang mulia. Gak mungkin nolak sholatnya tiang nih. Gue saat 16 lah pun. Jadi aku raya ada gue khawatir takabur mau sok pangeran ranesano. Sholatnya wong sing jihad. Obar untusin mama aku dulu aku sakit. Lah mau coba Fatihah ngono geger. Kau mau kelahiran. Angel temen contohnya. Nah, mbok niku akhirnya makas tusinina saya bertahun-tahun seperti itu. Tapi wong alim sak dunya mesti kembar. Pas niku kula ya ora takbir. Alal hak pas itu saya enggak tahu takbirnya. Salat Jumatan 16, 17 itu sah. Pokoknya Junal Arba'in itu sah. Singkat cerita suatu saat saya dapat kitab. Ya era-era sekarang itu dapat kitab namanya Tazkirun Nas. Dikarang seorang habib alim alama namanya Tazkirun Nas. Beliau ngendikan dalam kampung tertentu yang masyarakatnya Dunal Arba'in nggak apa-apa sholat tidak usah sampai apa 40 dan sah. Terus beliau cerita, saya pernah kata beliau cerita sebagian wali abdal pernah sholat di satu kampung di apa itu makmumnya mau 11 Jumatan. Terus ditanya sama muridnya, ya Habib ini orang 14 kok kamu tetap Jumatan di sini? Ono aku podo be wong 1000. Berarti ya ada ono wong makmum alim bisa anggap ono wong. Angan-angan dia bener. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'a asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Berarti bandrole wong alim sitok iku kudu karo wong. Aku GR dhewe iki mau wong 16 tambah aku sitok. Misale aku ra 1000 nak trimo 20 aja. Sila. Berarti cek ono lah nak trimo 50 lah aja ono lah. Yes. Tak dongkak. Karena tadi ini pentingnya supaya kita ini tidak angkuh. Ada dalam konteks ikhtiyat memang baik, tapi kadang melahirkan takabur. Saya kira ono wong makhrote apik mau digo qiraah engkek. Bariku untuk hadiah umroh. Berarti nek nek mai Quran nak trimo entuk. Kowe ngerti entuk itu mendapat. Ya lho. Tapi aku ora muni haram lho. Ono wong qiraahe apik, makhrote apik. Engkek juara qiraah paling untuk umroh. Diundang presiden, diundang menteri, amin qiraah ning kabupaten. Entuk. Imam masjid iki macane keliru tapi mungkin pendiri masjid, mungkin si digowo wakofan tanah. Dekne macane Quran rafasih tapi memberi ke Islam, tanah diwakofno ke masjid. Nunggone masyarakat 16 gawe masjid. Dia pendiri Jumatan pertama di kampung situ. Gak tahu untuk pokok Islam. Kowe pinter tak entuk kok Islam. Terus kowe ketemu pangeran ayo. Kowe kok goblok makrojem, tapi pertama nonton masjid itu kulo. Lah sing fasih makrojem, kowe kok fasih makrojem. Hadiah apa untuk umroh? Ya wis umroh ae. Swarga ben digo wong iki. Kena dikono pangeran. Ya aku ya ora bayangno tenan iki misale. Saiki ciri utama ngitmai Islam ngekeki tantuk. Ayo jawab. Ayo jawab. Ngekeki yunfikun. Mulane kula kadang dadi wong alim isin perkara ini. Lha kula mboten sombong, kula sering nyetak Quran nganggo dhuwit kula. Ya sebagian diuruni donatur, sebagian dhuwit. Mergo kula isin, kula wis sering disalami template yang sehingga saya harus pernah memberi Quran. Di puluhan juta bukan 1 juta orang. Karena saya malu sering mendapat dari Quran, saya harus memberi. Kula kono kitab wong nganti lali jumlah. Saking saya ini biasa baca wong alim untuk salam template, masa saya tidak memberi? Karena tadi saya untuk ganjaran itu memberi, itu memberi aliyatulullah baru melihatis. Nah tapi aku yang misalnya Quran diwaca tenanan, juara lomba untuk umroh, untuk penghormatan, ya ora haram, nah haramnya ora kan. Tapi kowe wani ketemu pangeran hubunganmu mbek Islam mentuk kowe wani. Nah wani yo monggo. Mari kowe ada jauh Gusti wani siap. Kalau dikonco goblok bolak-balik kowe yo wedi gara-gara apa? Goblok yang ngaji deh wis goblok asli goblok. Tapi ning kampungnya iku pendiri masjid. Tanah yo dhekne imam pertama yo dhekne ora cerita be aku.
Traweh tak tili iku ping 8. Lah kowe iku Muhammadiyah TNU ya NU. Traweh kok 8. Lah Gus. Malam pertama ditus Gus ngaji papat ya rampung semen salat rokat. Lah Gus ngaji tetep wong alim. Gus ngaji lho. Wong alim keras lah tetep. Cuman Gus ngaji. Gak apa-apa papat sih 8 tapi niate aja traweh. Pokoke Ramadan yo ora ono bedane. Jadi pertama gawe traweh tak terus muda 8, muda 12. Ini tak tili wis 20. Goblok bocah. Tapi pendiri masjid. Kowe pinter disewa masjid kabupaten untuk servis ayo. Untuk peti lah kaman. Yo apik wong siar. Lho kula ya seneng Kang, tetep ana wong fase maca masjid kabupaten seneng. Kowe aja darane aku drengki, kula ora potongan drengki. Tapi nek dekne ku mau luhur ngrasa penting kanggo Islam tak protes. Banyak di dunia sana orang yang memberi Islam. Boleh mungkin. Kadang sing bodoh memberi kita menerima. Mana kalau suwon, saya ini ibadah wis biasa wae. Akhirnya bujai itu santri dulu. Nanti daerah gula tentu, wahami daerah. Kalau nanti saya nak sholat ya makmum beda. Aku yang menikah. Aku nggak mau beda Gus. Mulai teng Jogja bertahun-tahun kalau sholat mam. Gus kali-kali jalan imam itu. Aku wis imam, gue nak mau ngaji be aku. Masa imam kok bola? Jadi gue sebenarnya gue keren. Tahu imami wong alim, jadi keren. Jadi kalau Mustafa ya Gus Pak jadi sofa alim, tak sholat makmum aku. Lu tau ngene lah Mus. Salate ku anut aku. Rukuke wae ngenteni aku. Lo masyhur. Dadi sahabat sing kasil imami Nabi mung sitok jenenge Abdurrahman bin Auf sinten? Abu Bakar pernah pengen imami tapi kan gak sitok masyhur Nabi kira salat nang masjid imami sinten? Abu Bakar. Pas Abu Bakar mau takbir dengar ada suara Nabi terus Abu Bakar tak akhara mundur terus Nabi akhirnya maju. Tapi Nabi maju pun sempat ngendikan memberi isyarat ankum maka anak kamu di situ saja. Yang kasil pernah jadi imam sukses Abdurrahman bin Auf dan ini jarang masyhur. Abdurrahman bin Auf itu di perjalanan dari Rasulullah banyak orang. Nabi itu kan fanatik awal waktu sehingga ketika Nabi nggak ada juga entah cari apa itu. Sholat masuk terus sholat. Sehingga imamnya Abdurrahman bin Auf setelah 2 rakaat Nabi datang diterus nol. Makanya dengan ilmu hadis anak naduman walam yusallil Mustafa khalfa ahad ilabna Aufin walahul fadlul abad. Rasulullah itu nggak pernah sukses jadi makmum kecuali makmum Abdurrahman bin Auf walahul fadlul abad. Gara-gara itu punya keutamaan sing selawas-selawas. Mulanya Abdurrahman bertakwa bang, kira tahu imam kaji. Aku tahu. Sukses pisan nganti salam. Jadi takut, aku yoroh Nabi Rawi yoroh. Jadi ya ada sahabat ini. Nah, Abu Bakar kan terlalu sopan, jadi mundur. Abdurrahman enggak sekali-kali. Cara Jawa kapan meneh. Makanya ada hati saudara walam yusallil Mustafa khalfa ahad ilabna Aufin walahul fadlul abad. Rasulullah nggak pernah sholat makmum sukses sampai salam kecuali di belakang Abdurrahman bin Auf. Wah itu orang Nabi cek sugeng ya keren Mustafa. Terus kembali lagi ke sholat jamaah fadilahnya. Dulu sholat itu kok cacile ini ya cacile. Mana kalau ngaji tuh putih-putih cerita. Nah ono cacile nyelip imam ku barno, itu niru sahabat radhiyallahu anhu. Jadi itu sholat tuh gini Pak. Sampai lah ya termasuk ini cerita yang fikih Imamil Haromen. Saya baca itu pertama ya di fikih Imamil Haromen. Jadi misalnya Mustafa jenggot ini, Mustafa khusyuk ini, Mustafa ini. Khusyuk itu hebat atau ratunan. Aku yakin khusyuk rugen. Mau khusyuk rugen. Mau nganti lemu tawakalnya luwih dulu. Jadi seri Imam Syafi'i itu orang mlebu swarga lemu iku cepet. Mau mlebu swarga iku nak lemu kangelan. Kecuali sitok Muhammad bin Hasan Syaibani, ulama lemu. Semenjak itu ulama lemu gak apa-apa. Satu ulama sing lemu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani masyhur. Liyane ku ruwah. Semenjak itu semua ulama lemu, terus gak niru ulama niru lemu. Dhisik salat ngene kan. Dadi misalnya Mustafa makmum. Ya ono Rasulullah pasti ku sugeng. Rasulullah dan imami. Terus Rasulullah sudah rakaat ketiga keempat. Fajar ajain orang datang. Terus tanya dengan isyarat, tadi sudah sholat berapa?
fa asyaru ilaihi angkada. Sudah 4 rakaat. Lalu itu terus takbir diselip. Jadi Rasulullah diselip. Jadi misalnya Nabi kok tahiyat akhir, Allahu Akbar, yo terus rakaat ula, rakaat saniyah, rakaat saja disebut. Nganti menangi Nabi tahiyat akhir. Jadi sholat itu model gitu. Kok Nabi salam ya melok salam. Berarti kok cacile. Berarti kok cacile-cile. Mulane cacile sing model ngono iku salahno iku niru. Jadi sholat modifikasi masbuk model ngene iku model baru. Jadi rada bid'ah lah modelnya. Walhasil Rasulullah itu dibiarkan oleh Rasulullah, dibiarkan berjalan berbulan-bulan dibiarkan. Pokoknya anggere ana wong salat karek takok Nabi mau piro dijawab lho isyarah. Ya wis terus takbir. Salam. Terus kaya wong awam-awam ngono ya. Ning ndi wong awam ngono ya. Nyelip apa? Imam. Kok nek loro ya wis terus ngikuti rutene ritme ya. Sembrono tenan. Itu berjalan. Suatu saat ada Mu'ad itu terkenal afqahus sahabat, termasuk sahabat yang terkenal ahli fikih, masyhur. Terus Mu'ad ini bikin model baru. Dia datang, dia tanya juga sama sahabat, Nabi sudah berapa rakaat? Dijawab juga. Ya sudah, nanti Mu'ad terus takbir, terus langsung ikuti Nabi. Mengikuti Nabi karena dia terkarek terlambat berapa? 2 rakaat. Kemudian setelah Nabi salam, dia nambahi 2 rakaat. Dan itu Mu'ad yang disalahkan orang banyak karena bid'ah ya, hal baru itu. Nah, setelah itu Rasulullah besok cara Jawa kok rame-rame ono apa ini Mu'ad bikin model baru ini model baru itu yang kayak kita sekarang itu model akhirnya Nabi benarkan Mu'ad ya begitulah yang benar kok kayak Mu'ad. Terus Nabi sebenarnya dengan man adroka imam nggak ada terus ikuti saja terus nanti ikut menambah kekurangan semenjak itu jadi model sekarang. Itu pun kita bisa barokahnya jamaah. Apa barokahnya? Coba orang-orang masbuk yang di kota-kota kan gak tahu ngaji takbir, gak tahu ngaji mu'in. Kok iso nambahi masbuk? Mergo ana sing kancane sing nyontoni. Kancane nyontoni. Kancane ngerti-ngerti bener. Padha ora roh ngajine tapi ujug-ujug. Iku barokah jamaah. Nggih mboten. Wong awam kan ora iso ngaji, tapi nak nambahi masbuk kan bener mergo roh. Mulane kiai barang kesunatane kadang tahu karek ben nyontoni carane masbuk malah kiai ini ratau karek. Nah kiai ini bener terus karek lah bener gue nyontoni carane masbuk. Lah nak kiai ini ratau karek sing nyontoni masbuk pertama kok cacile bau terus main salib. Paham? Ya tadi lengi-lengi mulane ngaji. Jadi Rasulullah saking senenge sholat. Setelah beliau wafat atau bahasa pasnya itu intaqala ila rafiqil a'la, cita-citanya sholat. Jadi saya terlalu terhormat di mata Allah sampai aku dibaro 3 dino kok nyuwun sewu cara Jawa nih nyuwun sewu bahasa kasare mosok aku kabudut ngenteni kiamat terus bubuk-bubukan tok sirus gak ora aku lah bukan gue ora aku tetap kepengenku sholat. Jadi setelah Nabi cerita Nabi Musa yusolli fi qabri, Ibrahim yusolli fi qabri, semua para Nabi yusollu fi qabri. Terus ngendikane Rasulullah dan saya terlalu terhormat untuk jadi kamane Nabi aku kok bar kapundhut keturun 3 dino terus ra apa-apa iku wis kesuwen. Terlalu lama lah bagi saya untuk dibiarkan Tuhan begitu-begitu saja walam musolli dan saya ada sholat. Coba kayak apa Rasulullah. Jadi kamane ku cek maneh nganti 3 dino nganggur ning kuburanmu bubukan kasar. Dan itu ada di kitab Fathul Bari, makanya sholat itu luar biasa. Ya tentu supaya kita tidak bosan ya terus sering-sering. Tapi orang sering itu demi pas sholat itu enak. Ojo orang sering mergo mangkel mbek sholat. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau nak sholat tahajud itu jarang banyak-banyak, paling 2 rakaat. Tapi kualitasnya bagus tak jamin. Timbang gue 7 rakaat tapi ora jelas. Jungkir balik itu. Tapi kita ijazahi, sholat yang kelirulah tetap pengiran. Nggak gue ilmu Abu Dhar. Abu Dhar lucu meneh. Makanya apakah sahabat itu bermadzhab? Jawabannya enggak. Nah cari Imam Syafi'i, sholat itu harus ditentukan zaman niat. Kalau 2 ya 2, kalau 4 ya 4. Karena sholat itu harus dengan apa? Niat. Dan niat itu sarannya menyatakan ini fardu enggak, sunat enggak, milih berapa rakaat. Kan sholat sunat lail itu kan bebas, boleh 9 rakaat langsung, boleh dipotong per 4 rakaat, juga boleh dipotong per
2 rakaat. Tentu yang hadisnya paling banyak mutawatir ya as-sholatul laili masna dipotong per 2 rakaat. Tapi Nabi pernah juga 9 rakaat langsung tambah apa? Tahiyat. Sehingga kan orang ngesahno itu ya keliru juga itu riwayat napa? Riwayat. Abu Dzar itu, dan itu harus kamu putuskan di niatnya. Tapi Abu Dzar itu pernah sholat di Masjid Aqsa. Dia sholat lama sekali. Muridnya ngenteni itu nganti diem. Iki wong iki sholat ora barbar. Sesuai terakhir ditanya, ya Abu Dzarin, kam tu sholli. Atadri kam sholaita. Jenengan pirsa wau sholat ping pira? Gak aja. Lagi nabo hayati. Tapi aku ya ora roh, tapi pengiran pirsa. Sementing